Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Setiawan Ardiansyah Putra dengan NIM 24041111000100 dari kelas PAWB dengan judul create record di PHP menggunakan insert SQL. Di sini untuk tugas intinya itu menunjukkan tabel database. Ini tetap tabel databasenya seperti ini dari PHP dengan tabel yang dari tugas kemarin itu seperti ini. Lalu uh, sekarang saya akan mengerjakan yang ini. Pertama, kita copy kode ini, template dari tugasnya, kita masukkan ke sini. Nah, supaya kode ini bisa jalan, kita ganti nama database ini seperti nama dari database yang ada di sini, yaitu perpustakaan. Nah, lalu untuk yang file list ini kita copy dari sini juga, copy dari template yang ada di tugasnya. Nah, ini kan ada potongan kode HTML plus tabel yang ditambahkan. Ini pertama kita ubah terlebih dahulu yang di sini. ID nama kelas umur ini kita ubah menjadi yang ada di sini. Dari judul, kategori, tahun terbit, penerbit. Ya seperti yang di sini, judul, kategori, penerbit. Kita ubah yang sebelumnya agar kodenya bisa jalan. Judul ini. Judul, tahun terbit, penerbit, kategori penerbit, terus form buku dari databasenya, order by tahun terbit, menggunakan DESC, descendant. Lalu uh, kemudian di rows ini uh, sebelum rows kita tambah kode ini untuk mengambil data dari MySQL-nya agar kodenya bisa jalan dan dicek. Kalau kode ini tidak ada, itu nanti uh, akan error karena data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya uh, nah ini if message ini untuk mengecek apakah message-nya itu jalan atau tidak. Pas waktu di store-nya itu data berhasil ditambah atau tidak nanti akan muncul di sini. Nah, ini untuk tabel pertama kita tambahkan echo tabel border 1, sel padding 8, sel spacing 0 dengan TR, TH nomor, judul, kategori, tahun penerbit. Ini untuk tabel awalnya. Kita tambah di sebelah sini. Nah, ini untuk pendataan nomor tabel dari nomor 1 sampai ada jumlah terakhir tabelnya. Nah, if rows. Nah, ini kalau if rows-nya tidak ada di
sini itu nanti tabelnya eh, tidak akan bisa tampil nomornya, ataupun tabelnya nanti tidak tidak ada data. Kita copy saja ke sebelah sini. Nah, untuk else-nya ini, apabila data tidak ditemukan, maka nanti yang muncul adalah yang kode else-nya ini daripada yang kode if-nya tadi. Apabila data di tabelnya tadi tidak tidak ada, maka data tidak ditemukan. Apabila di data yang dicek di rows-nya tadi tidak ada, itu datanya yang muncul di dalam tabelnya itu data tidak ditemukan. Nah, kegunaan dari div class button itu untuk agar buttonnya berada di tengah dengan button yang menuju ke create ini create titik php untuk menambah buku. Nah, untuk stylenya di sini saya menggunakan style yang seperti ini. Nah, di body itu font familinya Arial atau sans serif. Apabila tidak bisa Arial, maka akan menggunakan sans serif untuk tipe untuk apa namanya fontnya dengan background warna putih, dengan tabel border collapse-nya itu menggunakan collapse dengan width 80%, margin 20 pixel auto, backgroundnya putih dengan box shadow. Nah, untuk THTD-nya ini menggunakan border 1 pixel solid dengan padding 8 pixel dan 12 pixel dan text align center untuk agar supaya berada di tengah. Nah, ini untuk mengatur agar buttonnya berada di tengah menggunakan display flex dan justify content. Justify content center. Lalu setelah config dan list selesai, kita ke file create. Nah, file create yang dari tugasnya ini di copy saja terlebih dahulu, lalu di kopas di sini. Nah, karena punya saya itu tidak menggunakan ini, kita hapus saja. Dan nama ini nama kelas umur ini kita ganti dengan isi database kita itu ada apa, baru kita input ke dalam database-nya itu supaya tidak tidak error dengan. Nah, ini judul untuk mengisi judul bukunya tadi, dan kategori untuk mengisi kategorinya, eh, tahun terbit untuk mengisi tahun terbitnya, dan penerbit ini untuk mengisi penerbitnya. Nah, di sini saya menggunakan tipe data type tipe input tipe teks untuk judul, kategori, dan penerbit, sedangkan tahun terbit itu menggunakan number atau angka. Nah, lalu for ini untuk agar pas waktu dipencet labelnya itu langsung nanti akan menuju ke inputannya. Jadi kalau for judul itu nanti ke ID judul, waktu ditekan uh, label judul nanti di webnya, maka akan masuk ke inputan untuk judul, kategori juga seperti itu. Nah, di sini untuk max length itu 50, untuk ukuran untuk jumlah kata dari judulnya itu maksimal 50 dengan required agar
supaya harus diisi dengan placeholder, masukkan judul sama seperti yang lain. Untuk kategori tahun terbit dan penerbit juga sama. Nah, saat saat button tipe submit disimpan, ditekan, itu nanti akan menyimpan semua data judul, kategori, tahun terbit, penerbit, dan submit itu nanti akan di-post ke store, ke file store, ke dalam sini. Nah, karena di dalam sini belum ada, kita copy dari sini. Nah, store-nya di sini menggunakan php required config.php itu untuk mengecek apakah file config itu ada atau tidak. Kalau file config tidak ada, itu nanti pasti error. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu variabel judul dengan trim post judul. Ini untuk mengecek apakah judul, kategori, tahun terbit, dan penerbit ini sudah diisi dari yang file create tadi. Nah, kalau file create tadi udah diisi semua, nanti tidak akan error. Langsung ke apa namanya, ini ke variabel SQL insert into buku judul kategori penerbit dengan values judul, kategori, tahun terbit, penerbit ini dari yang sebelah sini. Saat semua sudah di input, maka nanti tidak akan error. Nah, semisal ada apa namanya, judul, kategori, tahun terbit itu tidak diisi, maka itu tidak bisa kita karena di sini saya sudah menggunakan required itu. Sebelum di submit itu tidak akan bisa di submit kecuali kalau sudah diisi. For each error as a, ini untuk mengecek apakah ada error di bagian di bagian waktu sesudah input itu bisa disimpan atau tidak. Nanti akan ditampilkan errornya itu apa saja. Dan apabila sudah ditampilkan semua, nanti ada kembali ke file create tadi untuk menginputkan judul, kategori, tahun terbit, dan penerbitnya lagi. Apabila semuanya sudah benar, maka akan insert into buku ini dijalankan ke MySQL-nya, prepare SQL. Nanti database-nya akan ditambah dengan database baru, ditambah dengan data baru dan masuk ke dalam database-nya tadi. Dan langsung akan kembali ke list PHP. Nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari file list.php yang menunjukkan tabel dari database yang kita punya tadi. Nah, saat ditekan tambah buku, maka akan muncul inputan yang dari file create php. Nah, saat tidak diisi apapun, itu ada peringatan untuk mengisi. Nah, semisal kita isi judul bulan dengan kategori novel, tahun terbitnya 2015, dan penerbit Gramedia, simpan. Nah, ada tulisan berhasil menambah data, ada 16 yang sebelumnya 15, dan ada
judul baru dengan judul bulan, novel, tahun terbitnya 2015 dan penerbitnya Gramedia yang akan langsung ditambahkan. Nah, kalau semisal bukan database, waktu di refresh itu akan kembali ke tabel yang sebelumnya yang 15. Nah, kalau di database itu meskipun di refresh itu yang hilang itu adalah yang di bagian kiri pojok atas itu yang berhasil menambahkan data, sedangkan datanya itu tetap. Nah, alasan perlu validasi form. Nah, apabila di form ini tidak divalidasikan, maka akan ada error waktu menginputkan simpan data. Waktu menyimpan data kan ada beberapa peringatan error. Sedangkan tipe data yang digunakan itu tergantung dari apa yang perlu diinput. Semisal judul eh, kita masukkan angka itu bisa saja. Cuma cuma kan apa namanya judul buku seharusnya kan teks bukan angka. Nah, kalau tahun terbit ini teks maka akan jadi tidak masuk akal. Nah, ini kalau semisal kita tidak menginput apa-apa, tinggal ketik kembali dan kembali ke sini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.